menjelaskan tentang struktur-struktur mitokondria. Istilah mitokondria sendiri berasal dari istilah mitos yang berarti benang dan kondrion yang berarti butir. Istilah tersebut karena pada mikroskop cahaya, mitokondria ini seperti batang-batang halus atau butir-butir yang terdapat di dalam sitoplasma. Fungsi mitokondria sendiri adalah sebagai tempat pembentukan energi atau ATP. Ini adalah gambar mitokondria. Bagian terluar ini disebut dengan membran luar. Dan bagian dalamnya disebut dengan membran dalam. Sekat antara membran tersebut adalah antarmembran. Mitokondria ini mempunyai dinding rangkap yang masing-masing strukturnya merupakan dui lapis lipid. Dinding sebelah kanan melipat membentuk sekat-sekat disebut dengan kristae mitokondria. Di dalam mitokondria tersebut pula terdapat cairan yang lebih padat daripada sitoplasma, disebut dengan matriks mitokondria. Di dalam mitokondria tersebut pula terdapat yang dinamakannya ribosom. Dan benang-benang halus ini adalah DNA. Fungsi ribosom tersebut di dalam mitokondria adalah sebagai tempat prosesnya sintesis protein atau tempat pembentukannya protein. Di dalam mitokondria ditemukan RNA, DNA, dan ribosom. Yang sedikit berbeda yang terdapat di dalam sitoplasma sel tersebut. Karena adanya DNA, RNA, dan ribosom yang dimiliki oleh mitokondria, maka mitokondria tersebut mampu membuat proteinnya sendiri. Adanya kemampuan untuk membuat proteinnya sendiri, serta pembelahan diri dan kemampuan mensintesis protein, maka mitokondria dikatakan bersifat semi-otonom. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa sebenarnya mitokondria berasal dari bakteri yang masuk ke dalam sel organisme yang hidup secara simbiosis. Diameter mitokondria sendiri itu adalah 30 sampai 50 nanometer. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur mitokondria, fungsi, dan enzim apa saja yang terkandung dalam struktur mitokondria tersebut. Seperti yang kita ketahui, struktur mitokondria adalah ribosom, membran luar, membran dalam, kristal, ruang antramembran, matriks, dan juga DNA mitokondria. Ribosom. Ini adalah bentuk ribosom dari mitokondria. Ribosom adalah organel sel yang dibangun dalam nukleus, berfungsi sebagai tempat sintesis protein dan sitoplasma. Terdiri dari RNA dan molekul protein yang membentuk dua subunit. Yang kedua adalah membran luar. Ini adalah membran luar dari mitokondria tersebut. Membran luar ini terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan sama serta mengandung protein porin yang menyebabkan membran ini bersifat permeabel terhadap molekul-molekul kecil yang berukuran 6000 Dalton. Hal ini terjadi karena membran luar mitokondria tersebut ini menyerupai membran luar bakteri gram negatif. Membran luar juga mengandung enzim yang terlibat di dalam biosintesis lipid dan enzim yang berperan dalam proses transport lipid ke matriks. Enzim yang terkandung adalah monoamid oksidase, trikinase asam lemak, kinorenin hidrolase, sitoskrom C-reduktase. Yang ketiga adalah membran dalam. Membran dalam menyerupai bagian kurang dari permeabel dibandingkan membran luar. Terdiri dari 20% lipid dan 80% protein. Membran dalam ini merupakan tempat utama pembentukan ATP atau tempat utama pembentukan energi. Enzim yang terkandung dalam membran dalam adalah
enzim respirasi, dehidrogenasi subsinat, dehidrogenase asam keto, dehidrogenase hidrobutirat, dan transferase asam lemak. Yang keempat adalah krista. Dapat kita lihat ini adalah krista membran. Krista ini pelipatan membran dari mitokondria yang merupakan tempat rantai transport elektron dan enzim-enzim yang mengkatalisis sintesis ATP. Struktur krista ini meningkat luas di permukaan membran. Jadi dia meningkat luas di antara permukaannya membran. Permukaan sehingga meningkatkan kemampuan untuk memproduksi ATP. Yang kelima adalah ruang antar membran. Dapat kita lihat ini adalah ruang antar membran yang memisahkan membran luar dengan membran dalam. Karena dia terletak di antara membran luar dan membran dalam. Merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi yang penting bagi sel seperti siklus Krebs, reaksi oksidasi asam amino, dan reaksi oksidasi asam lemak. Yang keenam adalah matriks. Dapat kita lihat ini adalah matriks. Matriks ini berisi cairan gel yang diliputi selaput mengandung sejumlah enzim siklus Krebs, garam, dan air. Di dalam matriks juga terdapat materi genetik, ribosom, dan juga DNA. Serta fosfat inorganik, serta ion-ion seperti magnesium, kalsium, dan kalium. Dan enzim yang terkandung dalam matriks tersebut adalah enzim kompleks, seperti dehidrogenasi pirufat, dehidrogenasi isositrat, sintesis stase sitrat, fulmarase, dehidrogenasi malat, akonitase, dehidrogenasi glutamat, dan enzim oksidasi asam lemak. Dan yang terakhir adalah DNA mitokondria. Ini adalah DNA mitokondria. DNA mitokondria ini memiliki ciri-ciri yang berbeda dari DNA nukleus, ditinjau dari ukuran, jumlah gen, dan bentuk. Di antaranya adalah laju mutasi yang lebih tinggi, yaitu sekitar 10-17 kali DNA inti. Selain itu, DNA mitokondria tersebut ini merupakan hasil rekombinasi DNA kedua orang tua. Sementara DNA mitokondria hanya diwarisi dari ibu, maternally inherited. Ditinjau dari ukuran, jumlah gen, dan bentuk. Di antaranya adalah laju mutasi yang lebih tinggi, yaitu sekitar 10-17 kali DNA inti. Selain itu, DNA mitokondria tersebut ini merupakan hasil rekombinasi DNA kedua orang tua. Sementara DNA mitokondria hanya diwarisi dari ibu, maternally inherited. Terakhir adalah DNA mitokondria. Dapat kita lihat ini adalah DNA mitokondria. DNA mitokondria ini memiliki ciri-ciri berbeda dari DNA nukleus, ditinjau dari ukurannya, jumlah gen, dan bentuk. Di antaranya adalah laju mutasi yang lebih tinggi, yaitu sekitar 10-17 kali DNA inti. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan respirasi dengan menggunakan oksigen, dan respirasi aerob ini terjadi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap glikolisis, kedua dekarboksilasi oksidatif, ketiga siklus Krebs, keempat transport elektron. Yang pertama yaitu tahap glikolisis. Tahap glikolisis yaitu proses perubahan satu molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon menjadi 2 molekul asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon. Tahapan glikolisis terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu terjadi fosforilasi, yaitu perubahan glukosa menjadi
glukosa 6-fosfat. Di sini, satu gugus fosfat ditambahkan pada glukosa yang berasal dari ATP dan membentuk ADP. Enzim yang terlibat dalam proses perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat yaitu enzim heksokinase. Yang selanjutnya itu adalah perubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Di sini hanya terjadi perubahan isomernya. Dan enzim yang terlibat yaitu enzim fosfoglukosa isomerase. Yang selanjutnya itu perubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Di sini juga terjadi penambahan satu gugus fosfat lagi yang berasal dari ATP dan diubah menjadi ADP. Enzim yang terlibat yaitu enzim fosfofruktokinase. Dan tahapan yang selanjutnya yaitu perubahan fruktosa 1,6 bifosfat menjadi dua molekul yang memiliki 3 atom karbon, yaitu yang pertama dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida 3-fosfat. Pada perubahan ini melibatkan enzim aldolase. Tetapi dihidroksiaseton fosfat di dalam sel akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Di sini menggunakan enzim yang disebut triosa fosfat isomerase. Sehingga hasil akhirnya yaitu 2 molekul gliseraldehida 3-fosfat. Tahap selanjutnya yaitu perubahan 2 gliseraldehida 3-fosfat menjadi 1,3 bifosfogliserat. Di sini terjadi penambahan fosfat atau prosesnya disebut fosforilasi. Selain itu juga melepaskan ion hidrogen dan juga 2 elektron. Ion hidrogen ditangkap oleh NAD sehingga membentuk 2 molekul NADH. Enzim yang terlibat yaitu enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Tahap selanjutnya yaitu perubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi 3-fosfogliserat. Di sini 1,3 bifosfogliserat melepaskan satu gugus fosfat yang akan ditangkap oleh ADP dan membentuk 2 molekul ATP. Enzim yang terlibat yaitu enzim fosfogliserokinase. Tahap selanjutnya yaitu perubahan 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat dengan menggunakan enzim fosfogliseromutase. Selanjutnya, perubahan 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat. Pada proses ini terjadi pelepasan 2 molekul air atau H2O menggunakan enzim enolase. Lalu perubahan fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat. Pada tahap terakhir ini, fosfoenol pirufat melepaskan satu gugus fosfat yang ditangkap oleh ADP dan menghasilkan 2 molekul ATP menggunakan enzim pirufat kinase. Nah, itulah urutan proses glikolisis dari glukosa yang memiliki 6 atom karbon sampai menghasilkan 2 molekul asam pirufat. Proses glikolisis yang terjadi di sitoplasma ini menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Selanjutnya akan diproses ke tahap dekarboksilasi oksidatif. Saya akan menjelaskan tahap kedua dari respirasi aerob, yaitu tahap dekarboksilasi oksidatif. Pada tahap sebelumnya, yaitu glikolisis yang terjadi di sitosol, di mana satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat. Pada dekarboksilasi oksidatif,
Setiap satu molekul glukosa terjadi dua proses dekarboksilasi oksidatif karena ada dua asam pirufat yang terbentuk. Ini adalah rumus struktur asam pirufat, yaitu memiliki 3 atom karbon. Prinsip dari dekarboksilasi oksidatif yaitu mengubah pirufat menjadi asetil koenzim A. Pirufat terbentuk di sitosol dan kemudian pirufat ini akan masuk melalui protein transport menuju mitokondria. Dan yang lebih tepatnya terjadi di matriks mitokondria. Reaksi pertama yang terjadi pada dekarboksilasi oksidatif ini yaitu melepaskan satu atom karbon dalam bentuk karbon dioksida. Ini adalah dasar penamaan dekarboksilasi. Apa itu dekarboksilasi? Dekarboksilasi adalah reaksi kimia yang menyebabkan hilangnya gugus karboksil dan melepaskan karbon dioksida dari suatu senyawa. Senyawa yang dimaksud di sini adalah senyawa asam pirufat yang terbentuk dari proses glikolisis. Pada rumus struktur asam pirufat yang terdiri dari 3 atom karbon, yang akan dilepaskan adalah 1 atom karbon dan 2 atom oksigen. Sehingga reaksi ini akan melepaskan 1 atom karbon dan 2 atom oksigen dalam bentuk karbon dioksida. Setelah melepaskan karbon dioksida, berarti yang tersisa adalah 2 atom karbon. Reaksi yang selanjutnya adalah terjadi reaksi atau ikatan dengan koenzim A, sehingga terbentuklah asetil koenzim A. Pada rumus struktur dari asetil koenzim A, di sini ikatan antara koenzim A terjadi pada karbon nomor 1 dari pirufat yang sebelumnya yang telah melepaskan 1 atom karbonnya. Terdapat S di sini yaitu sulfur karena sebenarnya koenzim A yaitu suatu senyawa yang mengandung sulfur yang berasal dari vitamin B, sehingga terdapat atom S pada rumus struktur asetil koenzim A ini. Kemudian pada tahap dekarboksilasi oksidatif yang mengubah asam pirufat menjadi asetil koenzim A, ini juga dihasilkan atau terbentuk NADH. Di mana NAD kemudian terjadi reaksi reduksi yaitu pengikatan elektron sehingga menjadi NADH. Inilah tahap reaksi yang terjadi pada dekarboksilasi oksidatif yang mengubah pirufat menjadi asetil koenzim A. Pada proses ini, dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil koenzim A, 2 NADH serta melepaskan 2 karbon dioksida. Selanjutnya akan diteruskan oleh siklus Krebs. Selanjutnya adalah siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup untuk menghasilkan energi dari asetil koenzim A yang dibentuk pada tahap glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif. Siklus Krebs merupakan salah satu tahap respirasi aerob, yaitu proses menghasilkan energi, di mana dalam prosesnya membutuhkan oksigen. Siklus Krebs terjadi di dalam mitokondria, tepatnya di dalam matriks mitokondria. Mitokondria ini merupakan penghasil energi terbesar dalam respirasi seluler, berbeda dengan tahapan sebelumnya yang terjadi di sitoplasma. Siklus Krebs disebut juga dengan siklus asam sitrat, karena hasil pertama dari siklus Krebs berupa asam sitrat. Siklus Krebs ditemukan oleh Hans Adolf Krebs, seorang dokter dan ahli biokimia berkeluarga negaraan Jerman. Bagaimana ya tahapan siklus Krebs itu? Nah, siklus Krebs terbagi atas 8 tahap yang terus berputar-putar. Oleh sebab itu, proses ini disebut sebagai sebuah siklus, di mana asetil koenzim A yang telah dihasilkan pada tahapan sebelumnya akan masuk ke dalam siklus Krebs dengan cara berikatan dengan oksaloasetat dan dengan bantuan enzim sitrat sintase akan menghasilkan
asam sitrat yang memiliki 6 atom karbon, di mana 4 atom karbon berasal dari oksaloasetat dan 2 atom karbon berasal dari asetil koenzim A. Selanjutnya, asam sitrat dengan bantuan enzim akonitase akan mengalami isomerisasi, yaitu pengubahan menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama, tetapi memiliki rumus struktur yang berbeda, yaitu isositrat, dan sama-sama memiliki 6 atom C. Selanjutnya, isositrat akan melepaskan 1 atom C yang diikat oleh oksigen menjadi karbon dioksida dan membentuk alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom C. Pada reaksi ini akan dihasilkan juga NADH dengan bantuan enzim isositrat dehidrogenase, di mana NAD+ sebagai reseptor elektron. Berikutnya, alfa ketoglutarat akan mengalami dekarboksilasi dengan melepaskan karbon dioksida. Setelah itu, terbentuk ikatan dengan koenzim A yang menggantikan posisi karbon dioksida yang hilang tadi, membentuk suksinil koenzim A yang memiliki 4 karbon dioksida namun memiliki ikatan dengan koenzim A. Dengan bantuan enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase akan terbentuk juga NADH, dengan mana NAD+ sebagai reseptor elektron. Lalu akan terjadi pelepasan koenzim A pada suksinil koenzim A menjadi suksinat yang memiliki 4 atom C. Nah, pada proses ini terjadi pemasukan fosfat. Fosfat itu akan ditransfer ke GDP membentuk GTP. Pada beberapa sel, fosfat yang terikat akan ditransfer lagi ke ADP untuk membentuk ATP. Nah, ATP ini adalah energi yang seimbang dengan GDP. GDP merupakan guanosin difosfat. Kalau GTP, guanosin trifosfat. Oke, selanjutnya suksinat yang memiliki 4 atom C dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase akan didehidrogenisasi menjadi fumarat yang memiliki 4 atom C. Pada proses ini dihasilkan FADH2 dengan FAD+ sebagai reseptornya. FADH2 ini singkatan dari flavin adenin dinukleotida yang merupakan energi seperti ATP namun memiliki tingkat energi yang lebih tinggi sehingga tidak bisa langsung digunakan oleh sel. Untuk itu FADH2 ini akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu transfer elektron yang akan mengubahnya menjadi ATP. Berikutnya, fumarat akan mengalami hidrasi, yaitu penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon ganda dengan bantuan enzim fumarase menjadi malat yang memiliki 4 atom C. Terakhir, enzim malat dehidrogenase akan mengubah malat menjadi oksaloasetat. Oksaloasetat yang dihasilkan ini berfungsi untuk menangkap asetil koenzim A, sehingga siklus Krebs akan terus berlangsung. Pada tahap ini juga dihasilkan NADH yang ketiga dengan NAD+ sebagai reseptor. Nah, begitulah 8 tahapan siklus Krebs tadi, di mana satu molekul asetil koenzim A yang masuk ke siklus Krebs akan menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2, dan 2 CO2. Karena satu molekul glukosa akan diubah menjadi 2 asetil koenzim A, maka satu molekul glukosa yang menjalani siklus Krebs akan menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2,
dan 4 CO2, di mana 6 NADH2 dan FADH2 akan masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu transfer elektron. Tujuannya adalah untuk menghasilkan energi. Transport elektron merupakan membran mitokondria sebelah dalam berupa deretan molekul sardiolipin yang berfungsi sebagai medium yang melewatkan elektron untuk memicu reaksi redoks yang mengubah O2 menjadi H2O. Adapun tahapan dari transport elektron, yang pertama, NADH akan membebaskan elektronnya kepada kompleks protein 1. Proses ini membebaskan energi yang menimbulkan dipompanya H+ dari matriks mitokondria mengarah ke ruang antar membran. NADH yang sudah kehilangan elektron akan berubah menjadi NAD+. Tahapan selanjutnya yaitu elektron akan dilanjutkan kepada ubiquinon. Lalu, elektron diteruskan pada kompleks protein 3. Hal ini akan menimbulkan dipompanya H+ keluar mengarah ruang antar membran. Selanjutnya, elektron akan dilanjutkan kepada sitokrom C. Elektron akan dilanjutkan kepada kompleks protein 4. Hal ini juga akan membuat dipompanya H+ keluar mengarah ruang antar membran. Lalu, elektron diterima dengan molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan 2 ion H+ membentuk H2O. Bila dihitung, transfer elektron dari berbagai protein tadi menimbulkan dipompanya 3H+ keluar menuju ruang antar membran. H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Lewatnya H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut untuk membangun ATP secara bersamaan. Sebab terdapat 3+ H+ yang termasuk kembali dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut disebut dengan kemiosmosis. Dari proses tahapan transport elektron didapatkan hasil akhir dari tahapan tersebut, di mana hasil dari transport elektron respirasi aerob adalah 34 ATP dan 6 H2O.